Hai semuanya yang peduli sama dunia digital ini. Hari ini kita dapetin tamu spesial dari Digital Tanpa Wajah. Tapi kalian mungkin kagak tahu nama aslinya. Jadi, Kak, boleh Kak kasih tahu nama aslinya, profesi, umur juga kalau misalkan berkenan. Oke, baik. Hai, aku adalah sosok di balik akun Instagram Digital Tanpa Wajah. Nama aku Astrid. Kebetulan profesi aku saat ini guru Mhm. dan umur aku range 30 ke atas, 30 ke tapi atas. belum sampai 40. Oke, sudah berumah Mungkin tangga ya? sudah, Sudah berumah tapi tangga. masih berdua aja. Doain ya, biar Doain. segera Oke. programnya berhasil. Kak Astrid, mungkin kan orang-orang kan ngelihat yang udah kepoin digital tanpa wajah sebelum ngelihat ini podcast atau video berasa bahwa wah digital tanpa wajah enak nih, udah followers udah puluhan ribu gitu kan ya. Nah Kak Astrid bisa share dikit gak progresnya Kak Astrid menuju ke situ tuh bagaimana gitu? Mungkin mulai dari kapan dan mulai mendapatkan suatu traction itu kapan? Oke, jadi awal mula banget tuh sebenarnya aku bikin akun bukan digital tanpa wajah ini. Jadi udah dari beberapa tahun yang lalu, dari sebelum pandemi, aku lupa tepatnya di tahun berapa. Aku udah banyak coba bikin akun, dari akun yang jual fashion anak, jual apa sih akun kayak bahas parenting gitu kan, karena kan aku basicnya guru. Terus apa sempat juga yang jual-jualan kayak video yang kayak gitu, yang maksudnya kayak net lead gitu kan. Nah itu kan coba-coba, tapi kok nggak tahu, nggak klik aja gitu kan. Sampai akhirnya eh, kok ternyata kok malu ya gitu ya. Kayak aduh, nggak lama-lama nggak pede nih gitu. Nah tiba-tiba di suatu ketika ngelihat akun luar negeri, wah ini kayaknya seru banget nih faceless gini kan gitu. Cuman gimana ya, kayaknya masih belum bisa digapai gitu loh. Tiba-tiba ada satu momen di mana muncullah akun Indonesia yang mungkin kita semua juga tahu tuh, satu akunnya. Aku langsung kontak, langsung join di strategi faceless ini. Ya udah, dan kayaknya tuh tiba-tiba semua dari selama ini kan aku memperhatikan banyak akun-akun kreator-kreator kan, dan banyak apa sih kayak course yang aku ikutin tapi mandek. Tapi aku udah banyak sedikit banyak tahu lah tentang ilmu-ilmu itu kan. Begitu dapat momennya faceless, kayak itu semua langsung apa ya, banyak di otak aku kayak wah langsung jalan ke sini, aku gini bikin ini gini 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 gitu loh. Jadi kayaknya benar-benar ngeklik sampai akhirnya aku atur semuanya, ikutin apa gimana bisa jadi muncul toko digital ini. Tapi ya belum ada follower. Jadi di seminggu awal tuh bener-bener ya udah sepi, bener-bener sepi. Tapi aku tetap posting reels, tetap lihat lagi ini gimana ya, orang kok bisa viral gimana ya. Aku lihat formulanya, aku lihat dari banyak postingan orang. Oh, ternyata harus ada poin ini. Ya udah aku ikutin. Akhirnya tibalah pas lagi momen lagu Sah itu loh, yang lagu Malaysia itu loh, yang ada itu lagu viral itu, dapat aku viralnya langsung, semuanya langsung naik, views aku langsung naik, followers aku langsung naik gitu. Dan ya udah, aku jadi harus bergercep. Yang tadinya aku pikir ini dibawa santai, ternyata enggak gitu loh. Follower-follower ini semuanya kejar-kejaran, jadi ya udah, aku jadi ikut harus lari juga, running juga buat nyimbangin vibes dan semangat followers-followers ini gitu. Oke, jadi kalau ditanya dari dulu itu sebenarnya udah main sosmed, tapi sebenarnya dulu Ya, sosmednya tuh yang tadi Kak Astrid bilang, itu udah berapa tahun tuh berarti? Setahunan. main sosmed itu Iya. sampai sekarang masih ada akunnya, masih kayak dibilang mati tapi tidak. Jadi ya masih kadang Oh, suka posting parenting atau jualan gitu, tapi ya nggak mu- aku praktekin ilmu-ilmu itu di situ gitu. mulainya Begitu. itu 2000 berapa tuh? Yang itu, parenting segala macam. Apa ya? Sebelum pandemi sih yang jelas ya, Oke, 2018 ya, 2017, 2018. ya, Terus ketemu tren di Amerika ini tahun akhir tahun kemarin, sekitar Desember 2023. kira-kira ya November Desember gitu, nggak lama kok gitu. Oh, oke, dan abis Jadi itu,
Habis itu baru ketemu. Sebenarnya aku ngincer yang kayak virtual assistant gitu loh Kak. Jadi Hmm. virtual assistant itu kan juga booming kan ya dari luar ya. Aku Hmm. sempat ya udah ngikut-ngikut kekirim email newsletternya gitu-gitu. Cuman Hmm. Hmm. nggak klik aja gitu. Begitu ini Hmm. mungkin emang udah waktunya kali ya, timingnya tuh pas mungkin kali ya. Gitu. Oke, mungkin aku asumsi orang-orang di sini yang nonton ini Hmm. berasa bahwa wah seru banget nih, gue juga pengen nih kayak si Astrid nih gitu. Nah itu Kak Astrid begitu pindah langsung booming atau ada sempat stagnannya dulu tuh Kak? eh yang aku rasain dari yang sama sekali 7 hari waktu itu nggak ada sama sekali. Begitu hari ke-8 atau ke-9 Hmm. ada satu tet, ya udah terus aku posting dong bahwa wow sudah Hmm. ada nih yang ingin ikut aku Hmm. apa menjadi lebih baik sih, Hmm. walaupun waktu itu bukan yang berbayar ya, masih yang Hmm. free 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 free. Hmm. Mungkin terpancing itu juga, akhirnya ya udah banyak banyak tiba-tiba kebantu, musik viral langsung naik. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah ya, di sehari ada lah tetap pemasukan apa yang stabil hampir 2 minggu ini tuh, seminggu itu stabil tiap harinya gitu. Berarti nunggu sampai hari ke-9 itu baru semua tuh booming gitu ya? Iya Oke, gitu. nah mungkin kalau misalnya orang yang punya aspirasi kayak gitu, tips awalnya apa tuh tips and tricksnya gitu? Siapin mental kah atau apa tuh Kak Astrid? Tips awalnya adalah mau belajar ya. Mau belajar dalam artian di sini nggak cuma mau cari tahu nanya, tapi bener-bener research, bener-bener coba. Karena kalau cuma nanya terus dia praktekin tapi dia nggak berani nih, terus dia nanya lagi. Maksud aku itu tuh malah bikin lama. Coba aja gitu loh, toh itu semua nanti bisa dihapus, bisa diedit, bisa diando gitu. Kalau nggak coba, nggak praktek, nggak akan tahu gitu loh. Sama seperti ketika aku bikin reels dari awal tuh, ya aku lihat nggak langsung bisa booming kan, setelah 16 atau 17 reels gitu baru akhirnya bisa naik 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 gitu. Jadi nggak langsung sekali bikin langsung bisa bagus. Jadi ya itu prosesnya, buat belajar yang penting mau dan peka ya, peka sama sosmed itu kan dinamis banget ya kak ya. Jadi aku lihat oh ternyata gini. Kita memang tidak boleh uh, plek ketiplek ngikut ya, tapi itu kan bisa jadi inspirasi gitu. Nah yang penting sih berpikir cepat juga sih. Oke, dari sana kan mungkin orang udah kepoin Instagram digital tanpa wajah, ngelihat monetisasinya via ebook segala macam ya kayak ya. Hmm. Dimana kan ada stigma negatif nih, dimana pada Hmm. umumnya negara Indonesia itu melihat harusnya informasi itu gratis. Tapi Kak Hmm. Astrid malah suruh bayar segala macam gitu. Nah, Kak Hmm. Astrid gimana cara yang mematahkan stigma itu, Kak? Dimana kan orang-orang berasa harusnya informasi kan gratis, kenapa lu bayar gitu. Apalagi Kak Astrid sebagai kreator mungkin tahu kalau misalkan digital produk, kalau misalkan udah dibeli, mungkin gampang banget untuk diplagiat kasarnya gitu. Kak Astrid ada Hmm. tips and tricks dari sana. Aku lihat di sini adalah, oh ya satu lagi nih, mungkin yang tiba-tiba aku juga bisa ikut booming padahal aku beli di orang juga kan ya, bukan aku pionirnya gitu kan. Yang pertama adalah ketika aku lagi baru mulai coba ini, itu aku perhatiin arah customer itu emang mau kemana sih, pasti mau gratis dong. Ya udah aku kasih free-nya. Nih, jadi kayak bayangan. Nih loh seperti ini gitu. Terus aku tetap apa aktif di DM, balas-balesin chat gitu. Walaupun pertama-tama sempat ngeheng, tapi ya udah gitu, dilakuin aja gitu kan. Nah, makin kesini makin melihat ternyata orang Indonesia itu galau, nggak bisa langsung beli langsung pergi, harus ada pegangan. Makanya aku langsung bikin komunitas, bikin grup gitu. Jadi ibaratnya di situ juga jadinya orang-orang juga jadi percaya nih. Jadi oh oke, okay, mau dapat ilmu bayar oke, okay. Tapi nggak cuma itu doang. Di sini saya memfasilitasi, kalau mau nanya silakan, mau sharing silakan. Tapi yang jelas untuk hasil akhir bergantung kepada diri masing-masing ya. Kan ada nih yang kita udah kasih tahu, udah kasih tips gini-gini, tapi masih nanya, kenapa, kenapa nggak ini, nggak gini. Begitu dicek ternyata, oh dia kurang gigih mungkin gitu. Jadi kalau aku lihat sih, aku menyiasatinya dengan after after sales di sini gitu. Oke, jadi kalau Kak Astrid ngelihat itu sebagai komunitas, bukan cuma followers, bukan cuma pembeli, tapi ngelihat
calon pelanggan ini adalah komunitas, di mana kalau misalnya mereka Mm-mm. mempunyai suatu problem itu atau masalah situasi, Kak Astrid pengen coba ngobrol sama mereka gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Dari sana mungkin orang berasa bahwa oke, Kak Astrid, gue udah bikin akun nih ya. Abis itu gue ikutin lu deh. Gue cobain konsisten segala macem. Gue bikin digital produk. Mm. Terus kan Kak Astrid bilang nggak ada jaminan gitu. Berarti ini apa nih Kak Astrid? Apakah ini cuma informasi belaka yang cuma angin doang atau apa tuh Kak Astrid? Kalau misalnya ketemu beberapa orang yang skeptisnya seperti itu. Nah, kalau aku sih balik lagi sih ke kayak pertama rezeki ya. Eh, Hmm. Rezeki itu pasti udah diatur, cuman kita gimana nih jemput rezekinya nih gitu. Hmm. Karena kan emang sih rezeki akan datang atau rezeki kalau nggak dijemput juga pergi. Cuman ya itu balik lagi usaha kita sampai sejauh mana gitu kan. Hmm. Dan balik lagi juga harus evaluasi dulu aja gitu. Evaluasi diri dulu deh nih. Eh, Sebelum komplain gini coba evaluasi, makanya aku selalu tekankan jangan cuman tiap posting reels maunya terus nambah, maunya tetap posting aja, tapi dilihat lagi evaluasi nih apa yang kurang dari sebelumnya, yang Hmm. sesudahnya harus lebih bagus lagi dong gitu. Lagian juga dengan kalau aku sih positive thinking ya, maksudnya Hmm. kalau udah usaha seperti itu ya mudah-mudahan rezekinya juga ngikut gitu loh. Oke, jadi nggak cuma praktisi tapi pastiin evaluasi juga ya. Jangan Iya, ngelakuin hal yang evaluasi. terus-terusan sama-sama terus gitu ya kayak. Oke, Gitu. oke. Nah, Kak Astrid, Kak Astrid mungkin kan bisa dibilang sekarang udah oke nih penghasilannya. Mungkin bisa sharing dikit ya, maksudnya definisi Kak Astrid oke tuh berapa gitu? Maksudnya di spill saat ini ya. Ya, boleh kalau misalnya nyaman. Dibilang berhasil, ya alhamdulillah ya sudah Nah, berhasil. Cuma saya masih apa ingin lebih dikembangkan lagi kan ya. Cuman hmm, alhamdulillah sampai sejauh ini sih sudah di 2 digit sudah di dua gitu. digit. Oke, Ya, per hari. per hari bisa 2 sampai 3 juta Oke. kira-kira Dan itu gitu. prosesnya dalam waktu 3 bulan Kak atau berapa bulan Kak itu? No, saya baru bikin akun 28 Februari. 28 Februari dan sekarang ini di Yes. tapping 3 April. Kurang lebih Yes. mungkin ya 35 hari ya, 36 hari ya. Yes, jadi itu kendalanya adalah ketika banyak orang DM, begitu buka DM dari saya itu ada kayak Hmm. semacam pop up bahwa hati-hati ini akun Hmm. baru. Terus begitu kasih link ada juga pop up kan hati-hati ini link yang mungkin berbahaya bagi Anda. Aku kan punya akun lain kan. Aku melihat wah ini kalau orang yang tidak passion, tidak ingin tahu benar-benar di sini pasti akan mundur, nggak akan klik link ini. Tapi ternyata ya udah tetap klik sampai kayaknya baru habis tuh sebulan deh. Jadi baru beberapa hari ini kalau diklik itu nggak ada pop up muncul kayak gitu gitu. I see. Nah, buat orang-orang nih yang punya aspirasi gila nih orang 36 hari langsung segitu gitu ya. Mungkin Kak Astrid bisa sharing nggak kayak apa sih kayak tips and tricks yang Kak Astrid tuh tadi bahkan on the record bilang bahwa Kak Astrid bukan pionirnya kan ya. Apa tuh yang menurut Kak Astrid berasa digital tanpa wajah itu bisa mendapatkan traction yang menurut aku ekstrim lah. 36 hari udah bisa masuk segitu gitu. Oke, pertama mungkin aku dari apa yang aku rasakan ya. Maksudnya ini berangkat dari memang kegelisahan aku juga gitu bahwa aku pengen berkonten tapi Hmm. kok belum pede gitu untuk menunjukkan sisi yang harus cuap-cuap langsung di depan Hmm. kamera gitu. Dan ini aja sebenarnya penuh banyak pikiran kan untuk muncul seperti ini kan. Oke. Nah, berangkat dari itu tuh jadi kayaknya tuh banyak sesuatu hal yang relate yang kayak oh iya ini bisa dijadiin konten, oh ini Hmm. rasanya. Jadi tuh membawa suatu apa ya masyarakat atau netizen tuh ngerasa oh iya relate ya. Ternyata gue juga sama nih kayak gini nih gitu. Nah, ya udah Hmm. dikemas gimana ya udah sampai akhirnya bisa ngebawa orang pikiran orang-orang untuk ikut join ya udah akhirnya itu deh berkembang Oke. deh. Jadi direkap jadi satu kata mungkin otentik ya, bi otentik gitu ya kak ya. Iya 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 ya dan Jadi, apa ya kalau aku lihat sih memang mungkin ini juga jawaban dari kegelisahan banyak orang kali ya kak gitu. hmm, Banyak loh orang-orang yang pengen juga dapat duit dari konten kreator dong pasti dong gitu kan. benar. Nah ini tuh momen ini apalagi ini bersinggungannya sama penghasilan ya. Jadi Nah, kayaknya tuh
orang juga pengen ikutan juga. Nah, ngomong-ngomong orang mau ikutan, pasti yang udah nonton sampai detik ini mungkin udah kepoin digital tanpa wajah segala macam, mungkin lagi ngecek dia punya IG segala macam, pada bingung nih kok komennya banyak gitu kan. Ternyata disuruh komen gitu kan. Nah, itu Kak Astrid, apakah itu ada tools gak Kak untuk ngelakuin itu semua tuh Kak? Kenapa tuh Nah, Kak itu ngelakuin dia, itu? itu dia. Jadi aku belajar kan, kalau bikin reels itu kan ada kaidah-kaidahnya kan ya. Ada Hmm. hook, CTA, Hmm. caption menarik, video jangan panjang, itu semua Hmm. aku rangkum jadi satu. Tapi ada satu di mana begitu komen, gimana caranya nih biar bisa terhandle semuanya. Ya udah, Hmm. aku pakai tools gitu. Hmm. Tools itu juga sangat membantu aku banget sih. Walaupun pada pertamanya bingung gitu, sok Hmm. tahu, pengen coba-coba sendiri. Terus ketemu Ko Agus kan Oh, untuk iya. dikasih tahu. Hmm. Akhirnya kebuka, terus Hmm. begitu makin ngulik ternyata, ya ini ternyata udah ada template-nya. Saking kebanyakan mikir kemana-mana, oke akhirnya ya udah jalan akhirnya. Makin bisa ngulik dari tools itu gitu. I see. Dan kalau misalnya Hmm. mau orang yang kayak, waduh, Kak Astrid saya juga pengen gitu. Mungkin Kak Astrid bisa sharing dikit gak? Nggak apa-apa Kak, promosi. Maksudnya gimana caranya bisa belajar lebih banyak lagi Kak terhadap tools ini Kak? Tools yang ini ya, apa sih namanya, wadah dari DM Iya, ini ya. iya. Banyak sih yang nanya hal itu ya, dan itu kan Hmm. sebenarnya nggak bisa dijelaskan hanya lewat chat atau apa. Dan memang aku juga Hmm. lagi menggodok, ceritanya akan lagi menyiapkan gimana bisa merangkul teman-teman yang memang baru mau belajar, dari yang benar-benar dari ngebikin akun sampai akhirnya jadi toko digital, sampai akhirnya Hmm. yang advance adalah itu untuk Hmm. penggunaan tools yang bisa dibilang sangkut pautnya sama AI ini juga ya Oke. gitu. Jadi yang mau tahu, pastiin follow digital tanpa wajah Instagramnya. Iya dong. Dan nanti semua kelasnya ada di linkitnya Kak? Iya, 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 iya. Oke. Pastinya. Itu dia Oke. tuh, LinkedIn luar biasa. Luar biasa. Saya tidur, duit masuk. Coba. Jadi semacam passive income gitu kayak. Iya, 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 iya. Oke, Kalau oke. orang sampai bilang begini, berarti ini duitnya dong yang kerja gitu. Kok Hmm. didengarnya jadi kayak, kok jadi apa ini? Hmm. Jadi Hmm. apa, kayak cuman melipat gandakan uang atau apa ini kayak tuyul? Bukan dong. Ini digital. Ini maksudnya otomatis ada sistemnya, ada caranya. Jadi kadang masih ada orang yang stigma yang aneh-aneh gitu sih. Ya udahlah, kita buktiin aja bahwa ini loh udah zaman udah kayak gini, ayo kalau mau ikut gitu. Oke, dan kalau ngomongin toko digital kan sebenarnya ada beberapa platform lain ya Kak ya. Mungkin bisa di-sharing nggak kenapa Kak Astrid sendiri akhirnya memilih Linkit gitu? Oke, saya pernah karena saya pernah juga affiliate toko oren, ya kan. Jadi saya juga pernah pakai beberapa tools nih, yang depannya link juga sama yang milk juga. Cuman ya nyambungnya hanya ke link orang ya gitu. Nggak ada, saya mungkin belum tahu ya cukup waktu itu ya. Jadi nggak tahu kalau bisa sejauh ini gitu. Begitu ketemu link itu, wah keren banget. Ada produknya, kita bisa jualan di situ, kita bisa tracking penjualannya, tracking yang klik berapa, bahkan tracking kayak misalkan emailnya ini bisa kita apa sih kumpulkan buat nanti marketing selanjutnya gitu. Dan yang seru adalah affiliate-nya. Nah, ini saya hari ini baru nerapin. Jadi banyak yang kayak, Kak aku pengen ikut tapi nggak ada modal, aku pengen ikut nggak ada modal, tuh banyak banget kan. Aku juga terinspirasi nih dari YouTube Ko Agus nih, affiliate nih. Wah gimana nih? Ya udah langsung aja, gas pokoknya. Yang mau modal 0 rupiah, komen, jebret, udah langsung aku kasih nih linknya. Langsung hari ini baru dibuat, udah banyak yang ada yang pecah telur langsung. Jadi nggak perlu siapin apa-apa, modal 0 rupiah, yang penting ngikutin aja kata caranya, langsung bisa dapat gitu pendapatan, Oke, income. jadi buat orang-orang yang mungkin di sini juga profilnya kayak kakak-kakak yang tanda kutip udah lumayan dewasa dan udah punya profesi segala macam, mungkin agak takut time managementnya itu problem, ternyata toko digital seperti Linkit itu membantu lah untuk mempermudah Iya, itu semuanya. Oke, banget banget, membantu banget. mungkin di sini ada yang merasa, wah, Kak Astrid kok gitu kenapa? Mungkin ya ini aku lagi pakai topi netizen gitu ya, kayak
Astrid kalau misalkan emang udah sebegitu hebatnya gitu ya, kenapa Kak Astrid masih mau jadi guru gitu kan? Aku coba Kak Astrid mungkin ada suatu mental yang bisa di-sharing nggak? Maksudnya kan mungkin ada beberapa orang berasa kalau misalnya duit gue udah gede, gue langsung move on gitu kan. Sedangkan Kak Astrid Hmm. mempunyai suatu buah pikir di mana kalau misalkan bisa dikerjakan dua-duanya, apa kagak gitu? Apakah bisa di-sharing Kak? Kakak punya mental buat orang-orang anak muda yang pengen coba ngelakuin ini semua? Oke, oke. Kalau aku lihat di sini adalah kita mumpung masih muda ya, pasti kan banyak mimpi-mimpi yang ingin dicapai kan ya. Nah, ya udah kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa harus ditinggalkan salah satunya? Toh tidak mengganggu gitu. Dan aku aktif di ketika ada di komunitasku, aku bikin postingan jam slow respon, jam segini sampai jam segini. Jadi aku akan kasih tahu mau ngototnya minta dibales, ya nanti mohon maaf, aku lagi kerja. Tapi begitu udah jamnya udah lewat, oke ayo apa yang mau ditanyain gitu. Jadi yang penting profesionalitas dan selama itu bisa jalan dua-duanya ya kenapa enggak kan jadinya apa namanya tetap masih ada pendapatan yang kayak ibaratnya per bulan pasti ada ya gitu lumayan. Tapi ada juga yang ibaratnya bisa kita usahakan, makin kita usaha keras makin ada uangnya gitu kan, beda kan sama yang kita kerja kantoran kan gitu. Kita kerja biasa tuh paling ya ya udah tahu angkanya tiap bulan segitu gitu gitu, paling ngarepin THR sama bonus ya. Tapi kalau ada sampingan tuh kita semangat nih, makin kita usaha makin kita cari cara, makin kita berpikir kreatif, Hmm. ya insya Allah makin kelihatan hasilnya gitu. Nah, tadi Kak Astrid enak tuh ada kata adalah profesional kan ya. Nah, itu mungkin Kak Astrid bisa sharing nggak kayak a day in a life kayak Kak Astrid berapa sih? Contoh mungkin 8 jam kerja yang di digital tanpa wajah itu berapa berapa jam tuh Kak? Buat orang-orang dapat lah. Oh, berarti ini semua profesional ya jam kerja gitu ya. Kak Astrid bisa coba kasarnya berapa gak? Oke, kalau karena ini bulan puasa jadi pulang lebih cepat ya. Hmm. Jadi aku tuh biasanya membagi waktu jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu aku kerja. Selebihnya ya udah aku di digital tanpa wajah ini. Dan sering begadang sih gitu. Seringnya tuh sampai malam, sampai jam 12 malam gitu. Mungkin karena memang banyak orang-orang juga yang aktif di jam segitu ya gitu. Jadi ya Hmm. udah di awal-awal tuh bener-bener yang banyak banget yang malam sampai malam banget kan gitu. Jadi Hmm. selama belum tidur it's okay lah gitu. Nah, itu Di menarik itu Kak. Mungkin orang ngeliat bahwa, wih enak banget ini orang yang dari tadi ngomong penghasilan sekian, kerja cuma modal handphone doang sama internet gitu kan hmm, ya. Tapi barusan Kak Astrid bilang bahwa jam kerjanya Kak Astrid bahkan tanda kutip ekstrim gitu kan. Sampai Kak Astrid bilang bahwa Kak Astrid bergadang gitu loh. Nah, itu mungkin hmm, bisa di-sharing nggak? Maksudnya kenapa Kak Astrid lebih melebihi jam kerjanya Kak Asep pada umumnya gitu. Maksudnya orang mungkin di sini ada yang mungkin turn off juga kan kayak anjir ternyata dia kerja lebih panjang ya daripada dia kerja di hmm. 8 jam 2 gitu kan sampai bergadang gitu ya. Mungkin Kak Asep bisa sharing dikit gak Kak Asep punya buah pikir apa sih kenapa Kak Asep mau melakukan ini semua gitu. Mungkin awalnya ternyata saya suka gitu ya. Jadi kayaknya apapun yang dilakukan tuh kayaknya seneng aja, happy aja gitu loh. Dan ternyata ya udah konsekuensinya adalah ya itu kan harus mengorbankan waktu gitu kan. Dan alhamdulillah sebenarnya di rumah juga ada support system sih ya. Jadi nggak yang jadi masih bisa handle kerjaan rumah tangga, masih ada ya orang yang ngerjain. Jadi mungkin itu juga apa kelebihannya kali ya, ada support system sehingga saya bisa handle ini juga lebih fokus kan. Tapi ya itu tadi tetap harus ada yang dikorbankan, lebih tidur lebih malam, terus bangun pagi udah ngelihat lagi kita iniin lagi apa kita respon lagi gitu gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau kebetulan memang lagi ada urusan atau lagi ada yang emang nggak bisa langsung ke handle sih, di komunitas baik-baik sih ya, pada pada nggak marah-marah, nggak geruduk gitu, karena yang lain juga saling backup, kayak ada yang jawabin juga gitu. Jadi kan beberapa komunitas di sini saling support gitu, jadi nggak yang saing-saingan banget nih gitu. Mungkin di kata-kata terakhir ini Kak Astrid ada suatu wejangan atau mungkin suatu closing comment terhadap orang-orang yang punya aspirasi kayak Kak Astrid gitu. Kayak gue mau nih
Astrid, gue pengen kayak lu gitu loh. Apa tuh Kak kata-kata wejangannya? Jangannya adalah coba aja, berani coba gitu. Hmm. Apalagi sosmed ini, ya kalau lo ngerasa kayaknya nggak pasti gagal nih, hapus aja akunnya gitu. Bikin aja yang baru lagi gitu loh. Cari Hmm. aja passion lagi. Maksudnya kayak coba aja gitu. Semua tuh harus dicoba, harus dijalanin dulu gitu loh. Hmm. Jadi jangan takut gitu. Tapi tetap ya, maksudnya dalam artian nggak semua diterabas, tapi tetap harus ada aturan-aturannya juga kan Hmm. dalam bersosmed gitu. Hmm. Tapi ya itu, selama itu positif, apalagi bisa menghasilkan, Hmm. apalagi bisa mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan, jadi mengupgrade juga apa sih koneksi. Kenapa Hmm. enggak gitu loh. Hmm. Jangan batasin diri lo dengan pikiran lo yang belum tentu. Jadi pokoknya Hmm. coba aja dulu gitu. Oke. Ya mungkin sekali lagi Kak buat tips yang terakhir buat yang pemula banget nih Kak, dari nol banget nih, yang bener nol banget. Kalau bilang kan ini tanpa modal kan ya. Itu mulai dari mana Kak? Oke, jadi buat kalian yang pengen banget nih ikutin gitu, join di suatu komunitas atau suatu yang bisa kamu ada penghasilan tambahan, entah buat tambahan atau memang nanti jadi main job kamu, kamu bisa mulai dengan ke IG aku Digital Tanpa Wajah. Nanti di situ akan nemuin link. Linknya di bio, dibuka aja karena nanti di paling atas ada nih free Hmm. ebook yang akan mungkin bisa membuka apa istilahnya pikiran kamu lebih apa bisa lebih yakin. Nah, Hmm. jadi di situ belajar aja dan tanya-tanya aja, DM aku aja, komen aja. Insya Hmm. Allah pasti aku jawab, aku bimbing, Hmm. nanti langsung deh praktek biar bisa kayak aku. Semangat. Dan siap bergadang ya berarti. Kalau bisa jangan bergadang lah. Oke.